Turun 2 jam turun 2 kilo, lari jam setengah 12 siang. Terus 2 jam, iya, turunin 2 kilo. Oke, bagi kalian yang mungkin pengen tips ya, menurunkan berat badan dengan cara cepat, boleh dicoba ya. Jadi, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi bareng Bu E di sini di pagi yang cerah ini. Sedikit mendung sih sebetulnya ya. Untuk daerah Tasik Selatan mungkin ada sedikit mendung ya. Tapi tidak apa-apa, meskipun langit mendung, mudah-mudahan hatinya tidak mendung ya. Oke, berjumpa lagi bersama Bu E di sini dalam acara Obras, obrolan warga sekolah. Sekolah mana? SMK Negeri Parung Ponteng tentunya ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Di sini Bu E sekarang ditemani sama ya ampun, serem-serem guys, lihat pakai baju hitam-hitam gini udah kayak pendekar ya. Ya ampun ya. Majuan dikit Beb. Majuan dikit boleh. Nah, siap. Oke, untuk di pagi ini Bu E sedang ditemani sama 2 siswi berbakat nih ya. 2 siswi ini kemarin sudah menorehkan prestasi kembali dan membawa harum nama sekolah kita ya. Oke, kita mulai korek-korek ya. Korek-korek yuk. Oke. Kita kenalan dulu boleh? Oke. Di sini banyak fans ya. Di sini banyak sekali warga-warga sekolah yang sedang menonton ya. Oke, tak kenal maka tak tahu. Makanya kita kenalan dulu biar kita tak tahu. Oke. Kita kenalan dulu deh sama teteh-teteh cantik ini, Caila, teteh-teteh cantik tapi perkasa ya. Ya ampun. Oke, kita kenalan dulu dari sebelah kanan Bu E deh. Nih si hitam ya. Oke. Dari sebelah kanan Bu E dulu, coba kenalkan namanya. Terus dari kelas berapa? perkenalkan, nama saya Anissa Ismaroyani dari kelas 10 TKJ 2. Halo Anissa. Ya, TKJ 2 mana suaranya? Oke, ini Teh Anissa ya dari 10 TKJ 2. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Perkenalkan, saya Ai Hayati dari kelas 11 TKJ 3. Halo Ai. Oh, kalau Teh Ai ini kelas 11 ya. 11. Yang ini kelas 10, yang ini kelas 11. Ini kalau sudah pakai hitam-hitam begini udah kayak pendekar ya. Dari manakah kalian? Waduh, dari manakah kalian? Dari ekskul apa nih kalau sudah hitam-hitam begini? Dari ekstrakurikuler pencak silat. Wah. Sudah pasti. Pencak silat ya. Oke, boleh ya sedikit Bu E korek-korek. Dikorek ya, ditanya-tanya gitu ya. Kemarin gitu kan, kebetulan kalian membawa nama harum SMK Negeri Parung Ponteng ya di tingkat Kabupaten. Kabupaten Tasik ya. Wah, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Lihat di depan sudah terpampang nyata prestasi mereka ya. Sebetulnya ada 3 ya. 3. Ya, sebetulnya kemarin itu yang ikut lomba itu ada 3. Cuman kebetulan untuk yang satunya itu kelas 3 sedang melaksanakan PKL. Kak Adrian. Halo Adrian, mudah-mudahan nanti kamu nonton ya. Halo Abang. Tuh abang, abang Adrian. Oh, yang satu nyebut A, yang satu abang. Aku apa ya? Aku bebek deh. Oke, kita tanya-tanya yang ada dulu saja ya. Oke, di sini sudah ada medali apa aja nih? Perak. Yang satu, yang satu mas. Siapa yang kemarin yang dapat medali emas? Anis. Wah, tepuk tangan guys. Berarti kalau medali emas itu juara 1 ya? Iya. Juara 1 di tingkat Kabupaten. enggak, kelas. Kelas B. Kelas B. Kalau Remaja Putri. coba jelasin deh, kemarin itu pertandingannya bagaimana, kemudian yang menyelenggarakannya siapa, kemudian kalian tuh di sana ngapain aja? Apakah cuma nonton doang, tiba-tiba dapat medali enggak kan? Enggak. Gitu ya, oke. Ya, Coba pasti ada perjuangan yang Iya. sangat Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Pasti nggak instan ya Iya, buat sampai harus membawa medali emas ini, itu butuh perjuangan tentunya. Oke, siapa yang mau menceritakan dulu nih? Abi. Oke, boleh, silahkan. Jadi kan ke sana teh berangkat hari Rabu siang ya. Ya. Jam 10-an. Hmm. Nah,
acaranya itu mulai hari Kamis jam 8 itu pembukaan. Di mana acaranya? Di Gor Sukapura Dadaha. Oh, di Dadaha Iya, acaranya. Sukapura Oke. Nah, hari Kamis itu diawali dengan seni tunggal, rampak, juga regu ya, festival. Oh, Pokoknya. jadi ditontonin dulu. Iya, ditonton dulu. Nah, pas hari kedua, hari Jumat itu mulai tanding, tapi dari dari pra usia dini, dari PAUD. Wah, Dari PAUD. anak PAUD ya, Iya, anak silat. PAUD, iya. Masya Allah. Ada itu Ada. pasar banyak. Banyak. Wah ampun, keren ya itu. Sudah dikenalkan pencak silat dari dini. Oke, ngomong-ngomong sebelumnya dipotong dulu ya. Ini penyelenggaranya siapa? Kalau nggak salah Paguron Harimau Muda ya. Harimau Muda. Jadi Paguron Harimau Muda di bawah naungan IPSI tentunya ya. Iya, IPSI Di Kota bawah Tasik. tuh. Oh, tuh. Iya. Lanjut. Nah, pas aing kan aing kan kelas A remaja putri. Iya. Mulai paling pertama Anis kelas B, Adrian kelas D. Nah, mulai teh jam berapa? Jam Itu kelas A, B, C, D itu tergantung berat badan. Kalau aku kelas berapa ya? Kalau ibu mungkin kelas Dewasa, kelas Kelas bebas. bebas. Jadi Iya. bebas ya mau berapapun. Oke. Kalau kelas A, Kelas A itu mulai dari berat badan 39 Ya. sampai 43. Kebetulan Abi paling bawah 39. oh paling kicik ya? Ya, 39. Oke. Terus? Jam berapa nih? Jam satuan ya, main ke jam 1 setelah isoma. Gak lama Anis main jam 4 sore. Nah, kalau Adrian mainnya itu hari hari Minggu setelah isoma. Jadi pas isoma dulu. Pas abis isoma langsung Adrian main. Tapi kalah gitu. Iya. Kalau Ai itu kan tadi di kelas A ya. Iya. Di kelas A itu berarti yang berat badannya dari 39 sampai 43. Itu berapa? Kalau di pencak silat sebutannya set atau apa? Set gimana, Bu? Kan kalau misalkan ada satu set pertandingan atau satu Partai. partai. Satu Iya. partai itu 2 ronde. satu partai itu dua ronde. Oke. Menang itu teh ya. Abi mah kan perak, berarti di partai pertama menang, di partai kedua kalah. Kalau Anis partai pertama menang, partai kedua menang. Oh gitu. Jadi satu partai itu 2 ronde. Iya. Kamu ketika di partai kedua kamu kalah gitu. Oke. Tapi yang Bu El lihat ya kemarin di sedikit potongan video, skornya nggak terlalu jauh ya? Iya, nggak Meskipun terlalu jauh. kalah. Kalau nggak salah ronde pertama itu partai pertama itu 10-11 ya. 10-11. Oh, sedikit banget loh itu Hampir poinnya. gara-gara pelanggaran, Bu, dikurangi. Oh. Jadi kalau nggak pelanggaran ya pasti nilainya jauh. Ya, oke. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak kekejar habis waktu. Oke, sempet cedera katanya kemarin ya? Iya. Kenapa? Ceritakan dong. Duh, Kok sampai cedera gitu? Gimana? nggak tahu, Bu. Nggak kerasa gitu pas di gelanggang mah. Oh, Nggak kerasa. Jadi Terus pas turun gelanggang tahu-tahu ini teh kemu. swing. Kenapa kena tinju atau Kena tonjok deh kayaknya. Kena tonjok? Oh, jadi pas di arena tuh kamu nggak ngerasa kalau Nggak kamu... sadar. Masya Allah. Jadi saking semangatnya sampai luka di bibirnya pun tidak terasa ya. Oke, tapi aman ya? Aman. Cuma iya pegel doang gitu kan. Kalau iya biasalah. Kalau anak silat harus kuat ya. Oke. Jadi alhamdulillah meskipun harus membawa perak tapi masya Allah perjuangannya sampai sedikit mengalami cedera tapi tidak mematahkan semangat. Bagus, tepuk tangan dulu buat Ai. Sekarang ini deh di kelas B ya, Anissa. Coba ceritakan Anissa kemarin bagaimana kamu bertanding kemarin. Di kelas B kan berat badan itu 43 sampai 47. Nah, aku itu over 48 sama 49. Harus diturunin dulu. Diturunin selama 1 hari. 2 jam. Turun 2 jam. Turun 2 kilo. Turun 2 kilo. Ngapain? Lari, Bu. Lari jam setengah 12 siang di taman. Panas banget.
pakai jaket 3. Pakai jaket Apakah 3. aku juga harus Wah, begitu? harus. 2 jam Iya. turunin 2 kilo dengan berlari-larian di taman. Oke, bagi kalian yang mungkin pengen tips ya menurunkan berat badan dengan cara cepat, boleh dicoba ya. Jadi masuklah ke kelas B. Jadi kalau 46. Jadi kalau misalnya Anis kan batasnya 47. Anis Iya. di 48 gak bisa main, diskualifikasi. Jadi Langsung menang lawan Anis. Ditimbang di situ juga. Iya. Kalau aku nimbangnya nggak pakai daleman, cuman pakai Pangsi silat. doang. Pakai baju Pangsi. silat doang. Pangsi gak Iya. boleh basah. Oh my god. Segitunya harus nyampe sesuai dengan kualifikasi timbangan ya. Iya. Oke. Musuh terberat pencak silat itu Timbangan. Oh, jadi memang mengukur kelasnya itu sesuai dengan berat badan. Badan. Oke, lanjut. Terus teh pas di pertandingan, pas babak pertama itu Iya. dapat musuhnya yang jago, lumayan jago. Dari Oh. PSTD Ciamis. PSTD Ciamis. Oh, iya. Lumayan jago. Berarti ini bukan sekabupaten atau ya? Iya maksudnya teh. Se-Jawa Barat. Enggak, sekabupaten kan yang ikut. Oh, Banjar Aya kita Bu Aya, Ya Banjar. berarti Sepriangan lah. Iya, Sepriangan Timur. Oh, Open, Sepriangan. open. Jadi Oh, ya, Sepriangan Timur. Sepriangan Iya. Timur. Ah, itu kan ada dari Ciamis juga. Banjar Oh, Aya. berarti Sepriangan Jawa Timur. Tengah juga ada kemarin. Ada Jawa Tengah. Jadi hampir satu Jawa saja. Iya. Jawa Barat loh ini Maya. Wah, ini tepuk tangan. Ceritakan bagaimana sampai medali emas ini bisa kamu raih. Secara kamu kan masih kelas 10 ya. Berarti kan ini event pertama kamu ya? Atau memang Anis sebelum? kedua. Anis mah event kedua, kalau Ani event pertama. Oh, kamu sebelumnya pernah juga ikut? Pernah. Alumni Oh. SH, Bu. Oh, Alumni PSHT. ternyata. Ya tapi kan semenjak masuk ke SMK baru sekarang kan ikut lagi event kan. Maksudnya berarti ini hitung-hitung event pertama juga. Tadi kamu kan masih kelas 10 gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depannya banyak lagi pertandingan yang bisa kamu ikuti ya. Baru pertama kali ikut lagi event langsung bisa bawa emas. Masya Allah. Kan prinsipnya gini, Bu. Berangkat bawa tas, pulang bawa medali emas. Masya Allah. Berangkat bawa tas, Pulang bawa medali emas. Bagus. Dan akhirnya bisa juga membawa medali emas. Ya, wah. Tepuk tangan lagi buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Parung Ponteng. Bagus, 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 bagus. Bagaimana, ceritakan dong, kok bisa nyampe ini kamu bawa? Secara kan ini kan Sepriangan Timur kan banyak sekali. Tadi kamu juga bilang katanya musuh kamu kan itu lumayan Jago. jago lah ya. Tapi kok akhirnya bisa gitu kamu mengalahkan mereka gitu. Bisa dengan cara pukul tendang jauh, dapat Pukul poin. Oh. Kalau dianya maju, kita mundur. Tapi ngontek pukul tendang gitu. Terus Ibu, Anis mainnya tengil. Tengil. Maksudnya? Gini, Bu. Anis kan jauh poinnya. Misalnya 238 kalau nggak salah, Anis 23, musuhnya 8. Gini, pas pasang gini. Hayu maju, hayu, Wanima maju. Jadi Betul. Saya lihat perbedaan antara pertandingan Ai dengan pertandingan Anissa. Kalau Ai itu kebanyakan pasrah. pasrah, asli. pasrah. Ya, Apa ya, Bu? aku- ya. Jadi sporternya emosi Iya, banget. kebanyakan aku pun yang nonton video Ai aku sedikit greget kok kenapa nggak ngelawan Iya, gitu, betul. asli. Tapi ngelihat Ai ketika bertanding dia menyodorkan sendiri. Ayo, Gini. kemon Hayu gitu. maju. Ya. Wanima maju ya. Seakan nantang gitu Iya. ya. Nantang. Tapi salut dengan keberanian kamu ya. Oh, jadi kalau misalkan musuhnya udah nonjok, tendang, mundur. Harus. Oh, jadi ada strateginya juga. Daripada poin kita keambil musuh, jadi mending mundur. Oh, jadi kalau untuk ingin bikin poin itu kalau udah tonjok tendang mundur. Mundur ngejauh daripada Maju lagi. misalnya gini, nonjok tendang, poin kekumpul. Tiba-tiba dia ngambil bantingan, kita ke banting, ya yang tadi sia-sia. Ada strateginya juga dapat poin ya. Dikirain tuh kayak tinju kan, kalau Enggak. tinju Beda. sak kalau yang kalah jeprak ini yang dapat poin. Oh, ini mah kalau sudah meskipun kita sudah terkumpul poin ketika kita joprak duluan hangus. Apalagi kalau pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu Ya, ada gimana? di Pajajaran Ciamis. Poinnya Ya. tuh udah 8-0. Dia pelanggaran berat tiba-tiba 8 turun jadi 2. Poinnya itu tuh gara-gara pelanggaran berat.
Jadi meskipun ya sudah poinnya sudah dikumpulkan, ketika terjadi pelanggaran bisa langsung turun ya. Oh gitu perhitungannya. Jadi butuh taktik juga ya, butuh strategi juga untuk mengumpulkan poin ya. Tapi cerdas dia cerdas. Tapi anehnya gini, pas Abi ketonjok kok nggak pelanggaran gitu. Oh pas kamu ketonjok itu Nggak pelanggaran berat, cuma pelanggaran kecil doang ya. Peringatan doang, nggak pelanggaran. Kan kalau pelanggaran berat itu dipegang sambil si wasit itu tangannya naik satu. Iya, Tapi ini dia mah nggak dipegang gini doang. Wah, Bapak wasit, tolong. Teteh wasit. Teteh wasit, tolong Kalau pertimbangkan. si Adrian mah Wasit. pelanggaran berat, Pelanggaran terus berat. wasitnya harusnya tuh harusnya poin ke bantingan ke Adrian, Adrian, tapi malah ke musuhnya. musuh. Wah. Jadi Oke. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat yang kedepannya ya, buat pertandingan selanjutnya. Ternyata strategi untuk dapat poin pun itu harus diperhatikan ya. Yang terutama kontrol emosi mungkin ya. Pasti Bu, pasti. emosi, ketenangan, Biasanya kan jangan kalau kita kepancing. Permainan udah batu. asik tonjok-tonjokan itu udah bodo amat gitu kan. Tapi kalau akhirnya kita yang jatuh ya sia-sia. Oh. Ya Begitu, paling guys. enak sih mancing emosi musuh. Enak banget mancing emosi musuh tuh. Jadi pas dipancing, mundur pasti nyamper kan, Bu. Oh. Musuh Kayak muter ya. musuhnya kan tapak suci pertama. Iya. Dia tuh awal-awal pas sebelum main tuh udah ngeremehin karena aku Iya. kan pertama kali. Mm-mm. Jadi rada ngeremehin. Ya, cengen teh. Pancing we emosina, kepancing emosina. Abi mundur terus nyamperkeun. Ternyata olah emosi juga betul-betul diperlukan ya dalam silat, betul. Jadi bukan hanya kekuatan untuk menyerang saja ya, tapi untuk menahan pertahanan diri kita dari emosi juga. Oh, oke. Tapi untungnya dan akhirnya bisa juga terbawa ya. Alhamdulillah. Medali emas dan medali Perak. perak. Oke, tepuk tangan lagi dong buat kedua siswi yang berprestasi ini. Ini betul-betul butuh perjuangan ya guys ya. Ini kan hanya sekedar tonjok-tonjokan dan tendang-tendangan ya. Jadi perlu juga strategi, itu yang paling penting ya demi meraih medali emas ini. Oke, ternyata butuh perjuangan sekali ya guys untuk mendapatkan dua medali ini ya. Meskipun hasilnya itu emas dan perak, tidak bawa emas dua-duanya. Dan yang satu lagi itu apa? Perunggu ya? Perunggu. Kalau Kak Adrian itu dapat perunggu karena dia juara 3. Kalah di semifinal. Oh, kalah di semifinal. Tapi perjuangannya lumayan juga ya, udah masuk. Jadi gini Bu, kalau nggak ada abang kita juga gak bakal juara. Soalnya latihan bareng, apa-apa bareng. Masya Allah. Kesana bareng. Aduh, Iya. sedih. Jadi ya meskipun hasilnya Kak Adrian kurang memuaskan mungkin ya, tapi itu sudah dengan perjuangan ya. Oke. Sip, bagus lah. Bangga sekali SMK punya bibit-bibit pendekar ya. Alhamdulillah. Next untuk kedepannya mungkin harus lebih baik lagi yang jelas ya. Mungkin harus menorehkan prestasi kembali yang lebih banyak. Pasti kan nanti kedepannya lebih banyak pertandingan mungkin ya. Sudah puaskah dengan pencapaiannya? Belum. Apalagi dia sudah dapat Masih emas? Belum. Sudah cukup? Enggak Bu, emas bukan maksimal, masih ada piala atlet terbaik. Oh beda ya? Beda. Oh kalau misalkan paling tinggi itu udah dapat piala. Atlet terbaik. Jadi kan kemarin misalnya 1360 peserta itu tuh dipilih 4 atlet terbaik. Itu nanti akan dapat piala. Pialanya teh Saya kira yang paling tinggi itu emas. enggak, di atas emas masih ada piala. Oke, next harus bawa piala ke Amin. sekolah ya. Oke, sip lah. Oke, di luar dari kemarin kegiatan kalian sehingga kalian mendapatkan medali emas dan perunggu, pasti di belakang layarnya itu kan kalian sering latihan ya? Oke. Latihan subuh-subuh. Latihan subuh-subuh? Lari. Oke. Kalian pasti kan ekskulnya itu pencaksilat ya? Kalau di sekolah itu kegiatan pencaksilat itu hari apa aja sih? Hari Rabu pulang sekolah, terus hari Sabtu kalau nggak jam 10 ya habis zuhur. Terus kalau mau minggunya ke Padepokan di Ada Warna. Oh iya, jadi kalau misalkan latihan di sekolah itu hari Rabu dan sama hari Sabtu. Sabtu ya. Kalau misalkan gabungan mungkin ya dari Iya. beberapa sekolah di Padepokan mungkin ya. Bisa juga misalnya gini, pas hari Sabtu bisa gabung sama Man 5 atau sama Oh, sama pokoknya sekolah lain lah latgab sama pokoknya. sekolah lain. Oh iya.
Karena kan di sini itu ada padepokannya ya. Iya. Gitu. Jadi dinaungi oleh sebuah padepokan. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut latihan gitu, mungkin ingin bertemu dengan berjumpa dari sekolah-sekolah lain juga bisa ya. Bisa. Oh, gitu. Oke. Selama latihan kemarin pasti latihannya nggak sebentar dong Iya. ya, buat berbulan-bulan. Oh, untuk menyiapkan event ini sampai latihan? Dari bulan apa? September ya. Jadi awalnya itu mau ikut ke Pangandaran yang tanggal 2 November. Nah, tapi nggak jadi soalnya kejauhan ongkosnya gitu. Oh iya, siap. Jadi terus katanya teh ya udah yang deket aja Dadaha. Asalnya itu banyak yang ikut Bu, tapi pas H-1 H-2 cuma yang ikut tuh cuma ya bertiga doang gitu. Itu emang ada proses seleksinya? Enggak, masing-masing. Oh tidak. Enggak. Jadi kalian lah Yang mau aja. Yang mau istiqomah ya? Iya, yang istiqomah. Yang semangat terus sampai menuju ke pertandingan. Oh jadi asalnya banyak kan ya? Banyak, hampir Banyak kan? berapa? Ada 10 orang lah ya? Hampir semua. Hampir semua, Bu. Oh tadinya hampir semua Halangan ikut. dana. Kehalang dana. Oh iya, siap ya. Oh jadi sebetulnya banyak, cuman kalian yang istiqomah sampai waktu mau pertandingan kalian masih tetap latihan gitu ya. Oke. Berarti masih banyak sekali di belakang sana bibit-bibit para pendekar silat ya. Oke. Mungkin next untuk pertandingan selanjutnya lebih banyakkan lagi ya. Iya, Sehingga amin. nanti prestasi-prestasi yang dibawa pun, hadiah-hadiah dan medali-medali yang dibawa pun akan lebih banyak. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa bawa emas semuanya dan Amin. bisa bawa piala Amin. juga ke depannya. Oke. Sip. Tadi ya sedikit menyinggung tentang latihan gitu ya. Latihan dasar apa atau kemampuan dasar apa yang harus dipunyai ketika kalian masuk ekskul pencaksilat? Kuda-kuda. Kuda-kuda. Kuda. Oh jadi itu gerakan awal. Ya. Itu Paling- posisi awal, pondasi mungkin Iya. ya. Yang harus dikuasai adalah kuda-kuda. Oke, nanti boleh ditunjukkan ya. Aduh. Nanti di akhir lah, nanti di akhir. Mungkin di luaran sana ada yang penasaran gitu ya. Boleh nggak sih cewek gitu kan, biasa kan kalau pendekar itu identik dengan cowok ya. Tapi kan di sini ternyata dibuktikan ya, guys, untuk menjadi kuat itu tidak harus laki-laki, tapi perempuan juga harus ya. Iya. Cewek manja gak diacak. Slebel ya. Oke. Jadi sekarang itu udah nggak zaman kalau wanita itu lemah ya. Iya. Kita pun harus bisa proteksi diri ya, harus melindungi diri ya. Dia dibekali dengan kemampuan seperti ini gitu ya, minimal untuk menjaga diri kita dari bahaya-bahaya di luar gitu ya. Nanti bisa ditunjukkan deh sedikit saja ya, banyak juga nggak apa-apa sih ya. Sedikit gerakan dasar dan boleh deh gerakan-gerakan intinya juga boleh. Karena kalau di pencaksilat ini rampak atau kan Gimana, Bu? Rampak gimana? belajar juga silat seninya? Seni belajar. Seninya Tunggal. belajar ya. Rampaknya juga belajar ya. Oke. Ya lah nanti di belakang saja ya kita tunjukkan gerakan-gerakan dasar. Oke. Kembali lagi ke ekstrakurikuler pencaksilat. Dari tadi kita nyinggungnya pesertanya terus gitu ya. Kalau pembinanya sendiri kebetulan tidak bisa hadir ya, Ya, tidak bisa pembinanya mungkin juga lagi sibuk mungkinnya. Oke, untuk pembinanya sendiri atau pelatihnya sendiri, siapa sih pelatih kalian yang bisa membawa kalian sampai membawa medali ini? Adirman. Udah. Kang Dirman. Adirman. Ya. Oh nyebutnya apa nih kalau di pencaksilat? Kalau kita mah AA. Adirman ya. Ya, Adirman. Oke, halo Adirman. Mudah-mudahan Adirman nanti di sana nonton ya. Amin. Inilah siswi-siswi terbaiknya ya, murid-murid terbaiknya kalau di Padepokan murid ya. Murid ya. Oke. Adirman itu dari Kalau nggak salah di mana ya? didatangkan langsung dari Padepokan? Ya, Oh itu asli dari Padepokan ya. Jadi orang Indramayu sih Bu asal nama kalau nggak salah mah. aslinya orang Indramayu. Cuman kebetulan di sini mungkin di Padepokan dia ya jadi melatih kalian. Oke. Mungkin berkat pelatih juga ya yang sudah bekerja keras mungkin sehingga tercetaklah mereka yang bisa menghasilkan medali-medali di depan. Tepuk tangan juga, jadi belibet juga nih Bu ya. Tepuk tangan dulu dong buat pelatihnya Kak Dirman ya, Adirman. Oke.
sedikit promosiin dong ekskulnya gitu ya, biar tambah rame gitu ya. Di ekskul pencak silat boleh deh dipromosiin biar teman-teman semuanya wah aku jadi pengen nih ikut pencak silat, yuk diajak teman-temannya. Kalau kita mah hayo we ikut, tapi kalau kuat lanjutin, kalau enggak ya terserah itu. Kuat lanjutin, kalau enggak itu mah kuma kalian. Oh gitu, jadi kenapa kok Nikmati prosesnya dan lihat hasilnya. oh gitu, kenapa kok bisa bilang kalau kuat lanjutin? Soalnya gini Bu, Rata-rata. pas awal masuk murid baru, Anissa kan gak ikut, dia ikut pas pertengahan ya Nis, pas pertengahan udah hampir 1 bulan di sini. Pas awal ikut banyak Bu, nyampe 20-30 orang deh. Iya, Tapi ternyata cewek semua. Pas lama kelamaan pas Anissa masuk makin gak ada gitu. Yang bertahan teh cuma kelas 10-nya cewek cuma 3 ya. mungkin capek tiga. mungkin ya. Iya, capek. Jadi itu Terus karena buat mental fisik. ya Fisik karena mungkin ekskul pencak silat ini berhubungan dengan fisik ya. Jadi ya harus kuat gitu ya fisiknya. Pasti latihannya juga ya minimal push up mah udah di luar Nurul mungkin ya kalau push up gitu ya. Udah bisa lah gitu push up yang kayak oke lah ya. Jadi silakan bagi kalian yang mungkin berminat mungkin ya dan ingin mengasah kemampuan diri kalian, mengasah penjagaan gitu ya. Ya sedikit untuk pembelaan atau melindungi diri sendiri minimal ya. Yuk masuk ya ke ekskul pencak silat karena di sini kita dibuka selebar-lebarnya bagi kalian yang ingin terutama juga membudayakan juga. Ini kan salah satu budaya Sunda ya, pencak silat itu ya. Jadi sekaligus juga membudayakan juga seni Sunda gitu ya. Sambil juga kita ada latihannya gitu. Jadi paket komplit lah ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat keduanya dan ekskul pencak silat. Oke guys, jadi begitu untuk bincang-bincang kita di pagi menuju siang ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung gitu daripada mager terus di rumah gitu kan. Kemudian juga kerjaannya pulang sekolah, pulang ke rumah atau pulang sekolah nongkrong ke sana. Daripada begitu mending manfaatkan ekstrakurikuler yang tersedia di SMK Negeri Parung Ponteng. Salah satunya yaitu ini ekskul pencak silat ya. Sekaligus bisa juga kalian nanti menorehkan prestasi di dalamnya seperti teteh-teteh yang ada di samping Bu E ini. Oke, terima kasih buat kalian ya yang sudah mau dikorek-korek sama Bu E ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa meraih prestasi yang lebih lagi. Kalau bisa nanti bisa go internasional ya. Amin. Ini kan baru tahap awal Oh, ya, iya, apalagi yang baru ikut event pertama, masih banyak event-event lain nanti ke depannya ya. Mudah-mudahan kalian sukses terus menjadi wanita yang kuat, menjadi Amin. wanita yang hebat, selain berprestasi di luar tapi berprestasi juga di kelas ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Buat kalian yang tadi penasaran pengen melihat kan bagaimana sih gerakan dasar pencak silat dan sedikit gerakan-gerakan latihan yang ada di pencak silat. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di season selanjutnya. Nanti siapa ya yang akan Bu E korek-korek kembali. Oke, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain berikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.